Semua hilang dalam sekejap karena judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita yang sedikit berbeda nih Bun. Sebelumnya absen dulu yuk Bunda dari kota mana saja? Bagaimana menurut Bunda semua kalau misalkan suami kita kecanduan judi online? Pasti gemes ya Bun, jengkel juga pastinya. Itulah yang dialami oleh Siti, seorang istri sekaligus pengusaha kuliner terkenal di wilayahnya. Rohman adalah suaminya sekaligus mimpi buruk bagi keluarga mereka. Apa yang dilakukan suaminya? Buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Pagi datang perlahan di dusun kecil yang terletak di pinggir kota, seolah enggan mengusik ketenangan yang telah lama bersemayam di antara rumah-rumah kayu yang berjajar rapi. Embun masih bergelayut di ujung-ujung daun singkong, dan suara alam mengalun lembut. Desiran angin, gemericik air dari selokan kecil, dan kokok ayam yang bersahutan dari berbagai arah. Hari baru dimulai dengan kesederhanaan yang nyaris seperti lagu Nina Bobo, tenang dan menenangkan. Di tengah suasana itu, sebuah rumah sederhana berdiri di pojok jalan yang membelah dusun. Rumah itu tidak besar, berdinding papan yang dicat putih dengan sentuhan hijau lumut di beberapa sudutnya, akibat musim hujan yang datang berkali-kali. Namun rumah itu selalu tampak bersih, dengan halaman yang disapu setiap pagi dan bunga-bunga kertas yang mekar di depan pagar bambu. Dari balik jendela yang terbuka, aroma harum mulai menyebar, wangi bawang merah dan putih yang ditumis, ditambah lengkuas dan daun jeruk yang menyusup di antara uap air mendidih. Dapur itu milik Siti, perempuan berusia 30-an dengan wajah teduh dan tangan yang lihai meracik masakan. Di tangannya, cabai dan rempah-rempah berubah menjadi karya seni, mengisi perut dan menghangatkan hati siapa saja yang mencicipinya. Setiap gerakan Siti di dapur tampak seperti ritual yang dijalani dengan cinta. Ia tahu betul berapa sendok gula untuk sambal terasi agar tidak terlalu pedas, berapa menit ayam kampung harus direbus agar empuk namun tidak hancur, dan bagaimana menyiapkan nasi liwet dengan santan yang pas tanpa terlalu kental. Ia belajar dari almarhumah ibunya, seorang juru masak hajatan yang terkenal seantero kecamatan. Sementara itu, di halaman belakang, Rohman baru saja datang dari pasar. Lelaki bertubuh tinggi dan berkulit sawo matang itu memarkir sepeda tuanya yang keranjangnya dipenuhi sayur-sayuran segar, tahu tempe, dan sebungkus kecil daging sapi. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi senyumnya tetap merekah saat melihat Siti keluar dari dapur untuk membantunya menurunkan barang belanjaan. Bawangnya agak mahal hari ini, kata Rohman, sambil menyerahkan satu kantong plastik berisi bawang merah. Tapi aku minta potongan sama Bu Sari. Katanya karena aku sering belanja, boleh kurang 1.000. Siti tersenyum, menatap wajah suaminya dengan rasa syukur yang tak pernah habis. Terima kasih, Mas. Ini semua cukup untuk menu hari ini. Mereka tidak pernah berlebih, tapi juga tidak pernah kekurangan. Hidup mereka berjalan dalam irama sederhana yang mereka ciptakan bersama. Saling mengisi, saling memahami, saling menerima. Dan semua itu terwujud nyata dalam usaha kecil yang mereka jalankan bersama, sebuah restoran rumahan bernama Dapur Siti. Warung itu hanya berukuran 4x6 meter, berdiri di sisi rumah, beratap seng dan berlantai semen. Di sana tersedia 4 meja kayu panjang dan 12 kursi plastik. Meja kasirnya dibuat sendiri oleh Rohman dari sisa-sisa kayu bangunan. Di atasnya selalu tersedia stoples kerupuk, kotak tisu, dan sebuah buku tamu tempat pelanggan bisa meninggalkan komentar atau kesan. Yang membuat warung itu berbeda adalah suasananya. Ada tawa anak-anak yang pulang sekolah dan mampir membeli es sirup buatan Siti. Ada obrolan santai para tukang bangunan sambil menyeruput kopi dan makan lontong sayur. Ada juga ibu-ibu arisan yang memuji sambal goreng kentang dan sering minta dibungkus untuk dibawa pulang. Siti jarang keluar dari dapur. Ia merasa paling nyaman berada di balik tirai plastik bening yang memisahkan area masak dan area makan. Tapi masakannya bercerita banyak, tentang masa lalu yang hangat,
Tentang cinta yang diam-diam ia siram dan rawat dalam setiap suapan. Sementara Rohman, yang bertugas menyapa pelanggan, mengantar pesanan, dan mencatat pembukuan harian, adalah wajah dari restoran itu. Ia pandai berbicara, suka bercanda, dan selalu menyempatkan diri menanyakan kabar pelanggan langganan. Ia menghafal nama-nama mereka, bahkan kebiasaan makan mereka. Pak Darto pasti pesan rawon, tambah nasi, sambalnya 2 sendok, katanya suatu kali, saat Siti baru selesai memasak. Bu Lilis kalau datang pasti minta teh manis hangat, tapi jangan terlalu manis, Siti menimpali. Mereka bekerja seperti 2 tangan dari tubuh yang sama, selaras, seimbang, dan saling mendukung. Tidak ada pertengkaran besar, hanya sesekali perdebatan kecil yang segera berakhir dengan saling meminta maaf dan saling memeluk. Cinta mereka bukan yang meledak-ledak seperti dalam cerita sinetron, melainkan cinta yang tenang, seperti air sumur yang dalam dan jernih. Malam hari, setelah restoran ditutup dan meja-meja dibersihkan, Siti dan Rohman duduk berdua di teras. Mereka meminum teh hangat sambil berbicara tentang mimpi, tentang menambah 1 meja lagi, tentang memperluas dapur, tentang ingin membeli kulkas baru agar bisa menyimpan bahan lebih banyak. Aku juga pengin suatu hari kita bisa libur, Mas, jalan-jalan, gitu. Ke pantai, atau ke gunung, ujar Siti sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. Rohman tertawa kecil. Kalau restorannya laris terus, kita bisa sisihkan uang buat itu. Siti memejamkan mata. Ia bisa membayangkan masa depan yang indah, rumah yang lebih besar, warung yang ramai, anak-anak berlari di halaman. Hidup yang terus berjalan dalam cinta dan kebersamaan. Namun seperti hujan yang datang tiba-tiba saat langit tampak cerah, mereka tak tahu bahwa hari-hari bahagia itu akan menghadapi ujian. Ujian yang tak berbentuk, tak berbunyi, tapi pelan-pelan menyusup seperti racun ke dalam nadi kehidupan mereka. Semua itu akan dimulai bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Dengan 1 klik kecil dari ponsel di tangan Rohman. Dengan rasa penasaran, dan kemudian keasyikan. Dan akhirnya, kecanduan. Tapi hari ini, semua masih tampak sempurna. Dan dalam kesempurnaan yang tenang itu, kehidupan mereka perlahan melangkah menuju perubahan yang tak bisa dihindari. Papan nama baru itu dipasang dengan penuh rasa bangga. Rasa sayang. Tertulis dengan huruf besar berwarna coklat tua di atas dasar kayu jati, hasil ukiran pengrajin lokal. Nama yang dipilih dengan sepenuh hati oleh Siti, bukan hanya karena terdengar manis, tetapi karena menggambarkan apa yang ingin ia suguhkan kepada pelanggan, rasa dan kasih dalam setiap suapan. Perubahan itu bukan sekadar nama. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi dapur Siti yang sederhana, restoran mereka telah bertransformasi. Ruang makannya kini lebih luas, dengan lantai keramik mengilap dan lampu gantung yang menyala lembut di malam hari. Dindingnya dihiasi foto-foto pelanggan tersenyum, dan di salah satu sudut, ada rak buku mini tempat orang bisa membaca sambil menunggu pesanan. Pelanggan tak lagi hanya warga kampung atau langganan lama. Kini ada mobil-mobil pribadi yang parkir di halaman depan. Orang-orang dari kota sebelah sengaja datang setelah mendengar kabar dari media sosial. Seorang food blogger lokal bahkan pernah merekam video pendek tentang rawon buatan Siti yang viral seminggu kemudian. Sejak itu, antrian setiap hari tak pernah habis. Mereka mulai merekrut karyawan. 3 orang membantu di dapur, 2 orang di bagian pelayanan. Siti masih turun langsung, mengawasi setiap masakan, memastikan rasa tidak berubah. Ia menolak menyerahkan sepenuhnya urusan dapur, meski banyak yang menyarankan agar ia mulai, istirahat dan jadi manajer saja. Aku tak mau hanya duduk dan melihat, katanya suatu malam kepada Rohman. Tangan ini yang membuat semuanya dimulai, Mas. Dan selama aku bisa, aku akan terus masak. Rohman hanya mengangguk, mengusap punggung tangan istrinya, tapi diam-diam ia menyukai perubahan itu. Tidak hanya karena penghasilan mereka yang kini bisa dibilang lebih dari cukup, tetapi juga karena status sosial yang mulai berubah.
Ia mulai akrab dengan pejabat desa, diajak hadir dalam undangan resmi, bahkan sempat diwawancarai oleh koran lokal. Pak Rohman pengusaha sukses dari desa kita, begitu mereka menyebutnya. Setiap sore mereka menghitung pemasukan harian yang semakin gemuk. Uang kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dapur dan rumah, tapi juga bisa disimpan. Dalam waktu 3 bulan, mereka membuka tabungan khusus untuk membeli rumah yang lebih besar, dan dalam waktu 6 bulan, mereka mulai berbicara serius tentang membuka cabang kedua. Kalau kita bisa cari tempat strategis di dekat pasar kota, dijamin ramai, kata Rohman sambil memutar-mutar pulpen di tangan. Kita rekrut orang yang bisa dipercaya. Sistemnya kita atur seperti waralaba sederhana. Siti, meski sempat ragu, akhirnya setuju. Ia merasa hidup mereka tengah berada di puncak, tempat yang dulu hanya bisa ia bayangkan saat masih menjadi gadis desa yang mencuci piring di rumah orang demi tambahan uang jajan. Kini ia bisa membeli kompor baru tanpa berpikir 2 kali, bisa membelikan ayahnya tongkat jalan yang bagus, dan bisa menghadiahi adiknya kuliah di luar kota. Ia bahkan mulai menyiapkan menu-menu baru, belajar dari buku resep luar negeri, dan mengikuti tren kuliner terkini. Hidupnya terasa penuh, terisi oleh hal-hal yang ia cintai, keluarga, masakan, dan mimpi yang semakin hari semakin dekat dengan kenyataan. Tapi di tengah euforia itu, perlahan ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak ia sadari sejak awal. Rohman mulai sering pulang lebih malam. Awalnya karena urusan stok bahan, lalu karena rapat dengan rekanan bisnis baru, dan belakangan karena mampir sebentar ke warung teman. Ia masih tersenyum, masih membantu di restoran, tapi matanya mulai tampak lelah dan pikirannya kadang melayang jauh, bahkan saat sedang bersama Siti. Aku capek, Ti, katanya suatu malam sambil merebahkan diri di kasur tanpa berganti baju. Banyak yang harus kupikirkan sekarang. Cabang baru, pegawai, biaya renovasi, itu semua bikin kepala penuh. Siti mengerti. Ia tahu mereka sedang mengejar sesuatu yang besar. Tapi diam-diam ia juga merindukan Rohman yang dulu, yang selalu pulang dengan tawa, bukan dengan keluhan dan mata yang seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa malam kemudian, saat Siti sedang mencatat stok bahan di dapur, ia mendapati ponsel Rohman tertinggal di meja. Bukan niat mengintip, tapi notifikasi yang terus berdenting membuatnya tak tahan. Ia melihat sekilas. Sebuah pesan masuk. Jackpot lagi, bro. 800.000 semalam. Kapan kita main bareng lagi? Siti terdiam. Tangannya dingin. Ia tidak langsung bertanya. Tidak juga menangis. Ia hanya duduk di sudut dapur, menatap ponsel itu lama sekali, sambil mencoba memaknai kata jackpot yang mulai terasa seperti pertanda buruk. Restoran rasa sayang mungkin sedang berada di puncak kejayaannya. Tapi dari puncak itulah, banyak hal bisa jatuh. Semuanya bermula dari satu malam yang tampak biasa. Warung sudah tutup. Pegawai pulang. Siti tengah tertidur pula setelah seharian berdiri di dapur. Sementara Rohman masih duduk di ruang tengah, dikelilingi tumpukan nota belanja dan catatan stok. Ia menyandarkan tubuh di kursi rotan tua, memijat pelipis, dan menyalakan rokok. Asap melingkar di udara, lampu remang-remang membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di lantai. Telepon genggamnya bergetar pelan. Woi, men, masih ingat aku? Edo. Dulu satu kelas waktu SMP. Senyum kecil muncul di sudut bibir Rohman. Ia masih ingat Edo, teman lama yang dulu sering jadi biang keributan, tukang bolos, tapi entah kenapa selalu punya keberuntungan aneh. Waktu teman-teman lain kesulitan cari kerja, Edo enteng saja beli motor baru dan sering pamer di media sosial. Percakapan yang awalnya hanya nostalgia ringan itu perlahan menjalar ke hal lain. Sekarang usaha sendiri juga, bro. Tapi ya gitu, kalau lagi jenuh, gue main slot. Slot? Iya, game. Kayak mesin buah. Tapi online. Lumayan hiburan, kadang hoki bisa dapat duit. Rohman tertawa kecil. Ah,
Elu MAH dari dulu ada aja caranya cari duit. Coba deh. Gampang kok. Nih, gue kasih linknya. Modal receh juga bisa. Siapa tahu malam ini lu hoki. Rohman menatap layar ponsel lama sekali. Hanya sebuah tautan. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada ancaman. Hanya rasa penasaran dan perasaan kosong yang perlahan tumbuh akhir-akhir ini. Semua hal dalam hidupnya seperti sedang berjalan begitu cepat. Bisnis, rencana cabang baru, tekanan untuk sukses. Rasanya ia butuh sesuatu yang di luar semua itu. Sesuatu yang memberinya kontrol, atau sekadar hiburan. Malam itu, untuk pertama kalinya, jari Rohman mengetuk ikon mesin slot di layar. Musik elektronik berdentum pelan. Gambar-gambar buah dan angka berputar cepat. Ia memasukkan Rp5.000 sebagai saldo percobaan. Menekan tombol spin. Seli. 2 kali. Lalu tiba-tiba, suara notifikasi berbunyi nyaring. Selamat. Anda menang Rp75.000. Rohman mengerutkan kening. Tak percaya. Ia tertawa kecil. Ah, iseng doang malah dapet. Enak juga. Ia mematikan aplikasi. Menaruh ponsel. Tidur dengan perasaan aneh. Seperti menemukan sesuatu yang rahasia, yang hanya ia tahu, yang memberi sensasi menyenangkan dalam diam. Hari-hari berikutnya, godaan itu kembali. Awalnya Rohman bermain hanya saat malam. Beberapa ribu rupiah setelah semua pekerjaan selesai. Ia tak pernah mengusik uang restoran. Ia memakai uang pribadinya, uang rokok, uang jajan, uang kecil yang seringkali dianggap sepele. Cuma buat hiburan, bisiknya dalam hati. Gak ada yang dirugikan. Tapi seperti api kecil yang menyentuh jerami, kebiasaan itu mulai membesar. Ia mulai bermain saat pagi hari, diam-diam di pojok ruangan sambil menunggu pelanggan datang. Saat pegawai tidak melihat. Saat Siti sibuk memotong sayur. Dan setiap kali ia kalah, ia bilang pada diri sendiri. Cuma butuh sekali menang besar. Habis itu berhenti. Ia mulai merahasiakan saldo dari dompet digital. Mulai membuka akun dengan nama samaran. Mulai tertarik pada grup-grup Telegram yang membahas trik menang, jam hoki, bocoran pola. Dunia barunya perlahan menariknya masuk lebih dalam. Dunia yang tidak dilihat siapapun. Dunia yang hanya bisa ia akses lewat layar kecil di tangannya. Siti mulai menyadari perubahan, tapi belum menyusunnya sebagai kecurigaan. Mas sering begadang sekarang, kenapa? Tanyanya suatu pagi sambil menyeduh kopi. Rohman menguap. Nggak bisa tidur aja. Banyak yang kupikirin soal cabang baru. Siti mengangguk. Ia percaya. Rohman memang belakangan ini terlihat lebih diam. Sering memandangi layar ponsel tanpa berkata apa-apa. Tapi ia pikir itu karena tekanan kerja. Ia tidak tahu bahwa setiap detik yang dihabiskan suaminya di layar itu bukan untuk mencatat pesanan, bukan untuk mencari supplier, melainkan untuk berjudi. Di sisi lain, Rohman mulai merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu aneh, bukan yang membuatnya berhenti, melainkan membuatnya ingin menang lebih banyak agar bisa menebus semuanya. Ia mulai mengelabui catatan pembukuan kecil. 1.000, 2.000. Kadang 5.000. Pernah ia ambil 50.000 dari uang operasional dan berjanji akan menggantinya malam itu jika menang. Tapi malam itu ia kalah. Besok saja ganti, katanya. Besok ia kalah lagi. Dan begitu seterusnya. Ia tetap tertawa saat melayani pelanggan. Tetap membantu pegawai mengantar pesanan. Tapi pikirannya tak sepenuhnya hadir. Di balik senyum dan sapa, ada jari-jari yang gatal ingin kembali memutar slot. Ada hati yang dicekam kecemasan tapi tak mampu berhenti. Ini cuma fase, katanya dalam hati. Nanti juga selesai. Tapi dari dalam layar kecil itu, godaan terus memanggil, menawarkan kemenangan palsu yang mengikat lebih kuat dari tali manapun. Dan di dapur, Siti masih memasak seperti biasa.
Masih percaya pada kejujuran, pada kerja keras, pada cinta yang dulu mereka bangun dari nol. Ia belum tahu bahwa sesuatu sedang tumbuh diam-diam, seperti rayap dalam dinding rumah, tak terlihat, tapi perlahan menggerogoti dari dalam. 2 bulan terakhir, pembukuan restoran tak lagi seimbang. Siti menyadarinya bukan dari angka besar, tapi dari detail kecil yang tak lazim. Stok beras terasa lebih cepat habis, padahal pesanan pelanggan tak banyak berubah. Catatan minyak goreng tidak cocok dengan jumlah masakan. Dan yang paling mencolok, uang tunai di Lacika seringkali tak sesuai dengan yang ia catat. Awalnya ia mengira pegawai yang salah hitung. Ia bahkan memanggil Ratih, kasir muda yang baru 2 bulan bekerja. "Ratih, ini uangnya kok beda dari catatan semalam?" "Maaf, Bu. Saya sudah hitung 2 kali. Mungkin waktu setor ada yang keliru?" jawab Ratih gugup. Siti tak langsung menuduh. Ia hanya mengangguk pelan, menyimpan kecurigaan itu dalam diam. Tapi malam harinya, saat membuka catatan lama, ia menemukan pola yang sama, selisih uang yang terus muncul. Kadang 50.000, kadang 100.000, kadang lebih. Ia menatap angka-angka itu lama. Jantungnya berdegup, tapi pikirannya kacau. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kesalahan biasa, bahwa semua ini bisa dijelaskan secara logis. Tapi bagian terdalam dalam hatinya mulai membisikkan sesuatu yang tak ingin ia dengar. Rohman mulai sering pulang larut malam. Alasan-alasannya selalu terdengar masuk akal. Survei lokasi cabang, rapat dengan mitra, urusan stok yang harus dibeli langsung. Tapi wajahnya selalu tampak letih. Bukan letih karena kerja keras, melainkan letih karena menyembunyikan sesuatu. Dan yang paling Siti kenali adalah tatapannya, kosong. Dan tidak hadir. Satu malam, saat Rohman tertidur di sofa ruang tamu, ponselnya tergeletak di meja. Bukan notifikasi yang mencurigakan, tapi nada nafas suaminya yang berat dan tidak tenang yang membuat Siti mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu. Tidak ada kata sandi. Ia membuka riwayat aplikasinya. Beberapa nama asing muncul, Joker Slot 88, Domino King, QuickPay Reload. Siti tak benar-benar paham, tapi ia bisa merasakannya. Nafasnya tercekat. Ia tidak membangunkan Rohman malam itu. Ia hanya berdiri lama di depan jendela, menatap gelap luar rumah yang terasa seperti bayangan masa depan mereka. Ada sesuatu yang hancur dalam dirinya, tapi ia belum tahu harus memungutnya dari mana. Hari-hari berikutnya, jarak antara mereka semakin terasa. Siti mulai lebih banyak diam. Ia tetap bekerja di dapur, tetap menyapa pelanggan, tapi senyumnya kehilangan hangat. Setiap kali Rohman memeluknya sepulang kerja, ia merasakan pelukan itu dingin, bukan karena tubuh, tapi karena jiwa mereka tak lagi berdampingan. Sementara itu, Rohman makin dalam tenggelam. Uang restoran tak lagi sakral baginya. Ia mulai menganggapnya sebagai modal sementara. Jika ia bisa menang besar malam itu, semua akan kembali. Ia yakin, ia hanya butuh satu kemenangan besar. Satu saja. Ia mulai menarik uang dari tabungan bersama. 2 juta, 5 juta, 10 juta. Ia bilang pada Siti, uang itu untuk biaya cetak spanduk promosi, untuk uang muka sewa cabang baru. Ia menjual kebohongan dengan wajah datar, dan Siti, dengan hati yang retak, hanya bisa mengangguk. "Kalau Mas butuh uang, bilang saja," ucap Siti lirih suatu malam. Rohman tersentak kecil. "Maksudmu?" "Entahlah. Aku cuma merasa, ada yang gak kamu ceritakan akhir-akhir ini." Rohman tertawa, tapi tawanya hambar. "Kamu mikir yang aneh-aneh. Aku cuma capek. Kita kan lagi kembangin usaha. Namanya juga proses." Siti hanya menunduk. Dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar proses. Tapi ia juga tahu, memaksa jawaban dari orang yang belum siap jujur hanya akan melukai lebih dalam.
Malam demi malam berlalu. Siti mulai menulis diam-diam catatan kecil tentang setiap pengeluaran. Ia menyembunyikannya di bawah baju-baju dalam lemari. Ia butuh bukti, bukan untuk menuduh, tapi agar dirinya sendiri tidak dianggap gila oleh perasaannya. Sementara itu, Rohman semakin dikejar bayang-bayang kekalahan. Setiap rupiah yang hilang membuat pikirannya makin kacau. Ia mulai kasar pada pegawai, mudah marah, mudah tersinggung. Ia pernah membanting piring karena pesanan telat datang. Siti menyaksikannya dari dapur, terpaku, sedih, dan asing. Dia bukan lagi Rohman yang dulu, pikirnya. Tapi kemana perginya lelaki itu? Suatu sore, saat restoran tutup lebih awal karena listrik padam, Siti duduk sendirian di ruang makan. Lampu temaram, angin dari luar menggerakkan tirai dengan lembut. Di hadapannya, catatan-catatan pembukuan yang telah ia cocokkan selama berminggu-minggu. Ada pola jelas. Dan di ujung catatan itu, air mata Siti menetes untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia tidak menangis karena uang. Ia menangis karena pengkhianatan yang dilakukan perlahan, bukan lewat perselingkuhan fisik, tapi lewat kebohongan kecil yang tumbuh besar, lewat hilangnya kepercayaan, lewat mimpi yang perlahan menguap seperti uang yang ia tidak tahu kemana perginya. Restoran, rasa sayang, masih berdiri. Pelanggan masih datang. Tapi rumah tangga yang menjadi pondasinya mulai retak. Retakan kecil, nyaris tak terlihat, tapi terus menjalar di bawah permukaan. Dan Siti tahu, jika ia tidak bertindak, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Pagi-pagi sekali, Siti terbangun lebih dulu dari biasanya. Udara terasa dingin, bukan karena musim, melainkan karena keheningan yang menggantung berat di kamar mereka. Di sebelahnya, Rohman masih tertidur dengan punggung membelakangi. Lampu meja menyala remang, memperlihatkan wajah yang tampak tua sebelum waktunya, dahi yang berkerut seperti orang terus-menerus dihantui mimpi buruk. Siti hanya menatap punggung itu lama. Punggung seorang lelaki yang dulu selalu memeluknya sebelum tidur. Sekarang, bahkan mengucapkan selamat malam pun sudah menjadi barang langka. Hari-hari mereka berubah tanpa ada pertengkaran besar. Justru itu yang membuatnya menyakitkan. Bukan karena amarah yang meledak, tapi karena perhatian yang menghilang diam-diam, seperti kabut yang perlahan memudar di pagi hari tanpa pernah kita sadari kapan tepatnya ia lenyap. Rohman semakin sering marah. Hal-hal kecil yang dulu mereka lewati dengan tawa kini jadi pemicu pertikaian. Wortel ini dipotongnya kenapa gede-gede banget sih? Kayak nggak pernah masak aja. Itu memang resepnya begitu, Mas. Dari dulu juga. Ah, kamu tuh kalau dikasih tahu malah ngelawan. Suatu siang, Siti melihat Rohman membentak Ratih karena salah menuliskan nota. Gadis itu hampir menangis. Siti mencoba menengahi, tapi malah dimarahi juga. Jangan ikut campur. Urus saja dapur sana. Bentak Rohman dengan suara tinggi yang membuat beberapa pelanggan di ruang makan menoleh. Siti hanya menunduk. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan baru yang muncul. Bukan marah, bukan sedih, tapi muak. Di rumah, konflik semakin tak terhindarkan. Siti mulai menanyakan uang yang seharusnya cukup untuk menggaji karyawan dan membeli stok seminggu penuh. Tapi kini bahkan untuk beli bahan baku pun ia harus mengurangi takaran. Ayam jadi setengah dari biasanya. Sayur tidak selengkap dulu. Ia mulai utang pada distributor beras, padahal dulu mereka selalu bayar tunai. Mas, katanya suatu malam, setelah anak-anak pegawai pulang. Aku hitung semua pengeluaran. Tapi uangnya tetap kurang terus. Aku nggak ngerti, kemana semua pergi. Rohman menatapnya, sejenak tampak bingung, lalu menghindari pandangan. Ya kamu hitungnya aja mungkin keliru. Kan nggak semua dicatat. Aku catat, Mas. Setiap hari. Aku bandingkan juga sama nota. Nggak cocok. Rohman menghela napas panjang, lalu berdiri. Sudahlah,
Jangan sok tahu akuntansi. Aku yang ngatur keuangan sekarang. Kamu urus dapur aja. Siti berdiri juga. Matanya bergetar. Suaranya meninggi. Bukan karena emosi, tapi karena luka. Ini bukan cuma soal dapur, Mas. Ini restoran kita. Uang kita. Rumah tangga kita. Aku punya hak tahu. Rohman menatapnya tajam. Sekejap, ada amarah yang ingin meledak. Tapi ia hanya mengalihkan pandangan, mengambil jaket di gantungan, dan berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Pintu ditutup keras di belakangnya. Siti terduduk di kursi. Bahunya bergetar pelan. Air mata tak mengalir, tapi sakit itu ada. Sakit karena dibungkam. Sakit karena merasa sendiri dalam sesuatu yang dulu dibangun berdua. Pagi berikutnya, Siti memberanikan diri membuka laci yang biasanya hanya dipegang Rohman, tempat ia biasa menyimpan uang tunai. Laci itu kosong. Hanya ada sisa koin dan amplop berisi nota-nota lama yang tak relevan. Ia menggigil. Tak karena udara, tapi karena pengkhianatan yang kini perlahan menampakkan wujudnya. Pikiran Siti melayang ke banyak kemungkinan. Utang? Selingkuh? Atau judi? Kata itu melintas cepat, dan ia segera menepisnya. Tapi tak bisa dibohongi. Semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat dugaan itu menggigit hatinya. Malam-malam menjadi dingin dan panjang. Rohman jarang tidur di kamar. Ia sering tertidur di sofa atau pura-pura sibuk di warung hingga larut malam. Bahkan saat di rumah pun, ia lebih banyak menatap layar ponsel daripada menatap istrinya. Kadang Siti hanya berdiri diam di ambang pintu, mengamati Rohman yang duduk membungkuk, wajah diterangi cahaya biru dari layar. Jari-jarinya bergerak cepat, matanya liar. Setiap kali ia mendekat, Rohman buru-buru menutup layar, lalu pura-pura membuka video YouTube atau berita. "Kamu ngapain sih, Mas? Selalu kayak takut ketahuan." "Lagi cari resep baru. Buat menunya lebih modern." "Resep? Tengah malam begini? Kamu curiga sama aku sekarang?" Siti tak menjawab. Mereka hanya saling menatap dalam diam. Mata Rohman menantang. Mata Siti menyimpan luka. Tak ada yang menang dalam tatapan itu, tapi keduanya tahu, dinding di antara mereka semakin tebal. Hubungan mereka bukan lagi rumah, melainkan medan perang sunyi. Siti berjuang mempertahankan yang masih tersisa. Rohman berusaha menyembunyikan reruntuhan yang sudah tak bisa diselamatkan. Di antara mereka, ada cinta lama yang sekarat, tercekik oleh rahasia, kebohongan, dan amarah yang ditekan terlalu lama. Dan malam itu, sebelum tidur, Siti menulis dalam buku kecilnya. "Kalau ini bukan ujian, maka ini adalah akhir dari sesuatu yang dulu aku kira akan abadi." Hujan mengguyur kota sejak siang. Jalanan becek, langit kelabu, dan angin menerbangkan dedaunan ke kaca depan restoran yang mulai sepi. Di ruang kasir, Siti duduk sendirian, menatap layar ponsel suaminya yang kini terbuka lebar di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia berhasil membuka semua. Dan yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Rekening tabungan bersama yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha kini nyaris kosong. Puluhan transaksi tertulis jelas, transfer ke akun-akun tak dikenal dengan nominal tak masuk akal. Ada satu yang berulang, nama penerima berawalan Spin 888 dan It Pros Game. Rp2.500.000, Rp5 juta, Rp10 juta, dan satu yang membuat tangannya gemetar, Rp25 juta dalam sekali kirim. Hatinya remuk, bukan hanya karena uang itu hilang, tapi karena kebohongan yang dibiarkan tumbuh, menggerogoti pondasi yang mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Siti segera menegakkan badan. Rohman muncul dengan rambut basah karena hujan, jaketnya masih meneteskan air. Ia tampak lelah, tapi matanya memerah, seperti baru kalah perang, atau kalah judi.
"Mas," kata Siti dingin. "Duduk." Rohman menoleh, sedikit terkejut. Ia tahu nada itu. Nada yang tidak menerima penundaan. "Ada apa?" "Duduk dulu," ulang Siti, lebih tegas. Rohman menurut. Ia duduk di seberangnya. Siti meletakkan ponsel di meja. Layarnya masih menyala, menunjukkan daftar transaksi. "Aku mau kamu jelaskan ini." Rohman hanya menatap. Bibirnya kaku. Matanya melirik arah ponsel, lalu kembali ke wajah istrinya. "Aku tanya sekali. Ini apa?" Aku bisa jelasin." "Jangan mulai dengan, aku bisa jelasin, Mas. Aku mau dengar pengakuan, bukan pembelaan." Hening. Hujan makin deras. Di luar, suara petir menggema seperti suara hatinya yang menggelegar. Rohman mengusap wajah, lalu menghembuskan napas panjang. "Ya, aku main judi online." Dada Siti seperti diremas. Meski sudah menduga, pengakuan itu tetap menghantamnya seperti tamparan keras. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah lagi. "Sejak kapan?" 2, 3 bulan. "Tapi aku awalnya cuma iseng." 2 bulan? 2 bulan kamu berbohong tiap hari di depan mataku. Aku kira aku bisa berhenti sendiri. Aku pikir kalau aku menang besar, uangnya bisa aku balikin. Tapi apa? Suaranya meledak, menggema di dalam ruangan kecil itu. Rohman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat kecil di hadapan istrinya. "Kamu tahu nggak, aku ngutang ke distributor kemarin? Karena uang beli bahan habis. Aku pikir mungkin aku yang salah hitung. Aku curiga sama pegawai sendiri. Dan ternyata, suamiku sendiri yang nguras semua itu. Aku minta maaf." "Maaf?" Siti tertawa kering. "Kamu pikir ini soal minta maaf, Mas? Ini soal kepercayaan. Soal tanggung jawab. Soal rumah tangga kita. Restoran ini. Hidup kita." Rohman berdiri. "Aku janji, aku bakal berhenti. Sumpah." Siti berdiri juga. "Kamu janji? Janji yang kayak waktu kamu bilang gak bakal ambil uang restoran? Janji yang kayak waktu kamu bilang cuma sekali? Kamu pikir aku ini bodoh? Tolong, aku butuh kamu. Jangan tinggalin aku." Dan kalimat itu, yang dulu bisa meluluhkan hatinya, kini hanya terdengar seperti racun. Siti menatapnya tajam, dengan mata yang tidak lagi menangis, tapi menyala penuh luka dan kemarahan. "Yang kamu butuh itu uang, bukan aku. Kamu udah milih dunia kamu sendiri, Mas. Dunia tempat kamu nyembunyiin ponselmu, ngabisin duit kita, dan ninggalin aku sendirian di kamar setiap malam." Rohman menunduk, tangannya mengepal. Aku cuma nggak tahu cara berhenti." "Karena kamu nggak mau berhenti," sahut Siti pelan. Pertengkaran itu tidak selesai malam itu. Bahkan ketika Rohman mencoba merayu, menyentuh tangannya, meminta kesempatan, Siti hanya berkata, "Aku nggak minta kamu jadi suami sempurna, Mas. Tapi aku minta kamu jadi jujur. Dan sekarang, bahkan itu pun kamu gagal." Siti mengemas pakaian malam itu juga. Bukan semua, hanya sebagian. Ia tidak pergi dari rumah. Tapi ia tidur di kamar anak mereka yang kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia memilih tidur terpisah. Bukan untuk menenangkan diri, tapi karena tak sanggup lagi tidur di samping seseorang yang menyimpan begitu banyak luka. Rohman menangis malam itu, tapi air matanya tidak memulihkan apapun. Hanya menjadi saksi betapa jauh ia telah melangkah ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Dan saat Siti berbaring sendirian di atas ranjang kecil yang dingin, ia memeluk dirinya sendiri. Bukan karena takut, tapi karena kecewa yang begitu dalam hingga tubuhnya sendiri pun terasa asing.
Malam-malam kini lebih sunyi daripada kematian. Restoran, rasa sayang, yang dulu ramai kini nyaris hening. Dulu terdengar suara tawa pelanggan, denting piring, dan percakapan ringan para pegawai. Sekarang, hanya suara langkah Siti di dapur dan suara kipas angin tua yang meraung pelan seperti mengeluh karena dipaksa hidup. Rohman duduk di meja kasir, matanya menatap kosong ke layar ponsel. Notifikasi pinjaman online terus berdatangan, seperti lintah lapar yang tak pernah kenyang. Utang makin menumpuk. Akun judi yang dulu menjanjikan keberuntungan besar, kini tak memberi apapun kecuali kehancuran perlahan. Saat itu, ia membuat keputusan. Keputusan bodoh berikutnya dalam barisan panjang kebodohan yang telah ia lakukan, menjual segalanya. Motor pertama kali. Motor satu-satunya yang mereka cicil sejak tahun pertama menikah. Motor yang mereka pakai keliling pasar saat membuka restoran dulu. Rohman menjualnya ke seorang temannya, murah, tergesa-gesa, tanpa surat lengkap. Uangnya tak sampai setengah dari harga pasar, tapi cukup untuk menutup 2 utang yang hampir jatuh tempo. Siti tahu seminggu kemudian, saat ia hendak ke pasar dan mendapati tempat parkir kosong. "Motor kita kemana, Mas?" "Oh, dipinjam teman, buat antar anaknya ke rumah sakit," jawab Rohman tanpa menoleh. Siti hanya diam. Ia tahu Rohman berbohong. Tapi setelah pertengkaran besar sebelumnya, ia kelelahan untuk kembali berperang. Ia simpan semua diam-diam dalam hati, membiarkannya membusuk perlahan. Lalu emas. Kalung pemberian orang tua Siti saat pernikahan, emas tua yang disimpan rapi dalam kotak kain beludru merah. Siti selalu menolak menjualnya meski dulu mereka kesulitan membuka restoran. "Ini kenangan," katanya, "bukan sekadar logam." Rohman mencurinya. Saat Siti sedang mandi, ia membuka laci dengan hati gemetar, mengambil kotak itu dengan tangan yang berkeringat. Ia menjualnya di toko pinggiran kota, berharap Siti tak akan pernah tahu. Tapi ia tahu. Istri selalu tahu. Siti menemukannya seminggu kemudian saat ingin membersihkan laci. Kotak itu kosong. Hanya ada kertas doa yang biasa disisipkan ibunya. Ia memeluk kertas itu seperti memeluk sesuatu yang sudah mati. Dan malam itu, Siti tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di dapur hingga pagi, memandangi pintu yang tertutup rapat, berharap ada sesuatu yang datang dan menjelaskan segalanya. Yang paling menghancurkan adalah ketika Rohman mulai menjual aset restoran. Kompor 2 tungku diganti dengan 1 tungku tua yang api birunya sering mati-mati. Meja stainless yang biasa dipakai meracik bahan dijual ke pedagang bubur keliling. Bahkan kipas angin gantung yang mereka beli dari hasil keuntungan bulan ketiga, ikut dijual. Beberapa alat masak besar hilang satu persatu. "Bu, blendernya kok nggak ada?" tanya Nisa, pegawai dapur yang masih bertahan. Siti hanya menjawab, "Disimpan," meski hatinya tahu itu bohong. Ia mulai takut pada kebenaran yang makin tak bisa disangkal. Satu persatu karyawan mengundurkan diri. Ratih pergi lebih dulu. Gaji 3 bulan tak dibayar. Ia pamit dengan mata berkaca-kaca, membawa plastik berisi barang-barangnya dan menyelipkan surat singkat di meja kasir. "Maaf, Bu Siti. Saya nggak kuat lagi. Semoga Ibu tetap kuat." Kemudian Randy, tukang antar makanan yang setia sejak awal. Ia bicara dengan Rohman dengan nada kecewa. "Mas, saya ngerti usaha lagi susah. Tapi saya punya anak istri juga. Kalau janji cuma tinggal janji, saya mau cari tempat lain." Dan terakhir, Nisa, gadis muda yang selalu memanggil Siti dengan sebutan Ibu. Ia bertahan paling lama, tapi akhirnya menyerah juga. "Ibu, saya nggak mau ninggalin restoran ini. Tapi saya nggak bisa terus kerja tanpa kepastian. Kalau nanti Ibu butuh bantuan lagi, saya pasti balik." Siti hanya memeluknya. Tak ada kata perpisahan. Hanya pelukan yang penuh luka dan kehilangan. Kini, restoran yang dulu ramai hanya menyisakan 2 orang, Siti dan Rohman.
Tapi mereka bukan lagi sepasang pejuang yang dulu bersatu. Mereka seperti dua orang asing yang saling menuduh dalam diam, saling menyalahkan lewat mata, tapi tak lagi mampu bicara karena terlalu banyak luka yang tak bisa dibahasakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siti menatap suaminya seperti orang asing. "Mas," suaranya pelan. "Kalau kamu sudah jual semua, apa lagi yang kamu mau?" Rohman tak menjawab. Ia hanya menatap meja kosong di depannya, seperti menatap reruntuhan mimpi yang sudah ia bakar dengan tangannya sendiri. Siti melanjutkan, nadanya dingin tapi getir. "Kalau semua sudah habis, tinggal aku yang kamu jual, ya?" Papan nama, rasa sayang, yang dulu menggantung tegak di atas pintu restoran kini sudah dilepas. Hanya bekas paku berkarat yang tertinggal di dinding, seperti jejak luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Di kaca depan, tertempel selembar kertas putih bertuliskan, "Tutup sementara," dengan huruf yang nyaris luntur terkena hujan. Sementara itu, di dalam bangunan itu, Siti duduk di lantai dapur yang kosong. Tak ada lagi aroma bawang putih tumis yang biasa menyambut pagi. Tak ada suara panci besar yang dipindah-pindah. Hanya dirinya, bersama diam yang menggema dari dinding ke dinding. Rasanya seperti menghadiri pemakaman. Tapi yang mati bukan orang, melainkan mimpi. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, seperti diseret. Siti tak lagi bangun dengan semangat, tapi karena kewajiban. Ia tahu kalau ia tak bangun, tak ada yang akan bergerak. Dapur tetap kosong, lemari tetap hampa, dan anaknya tetap menunggu nasi yang tak dimasak. Ia mulai menerima pekerjaan serabutan. Membantu warung sebelah cuci piring. Kadang ikut tetangga membuat kue untuk dijual ke pasar. Pernah juga membantu nenek tua mencuci baju, padahal tangan sendiri sudah kapalan. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk sederhana. Setiap lembar uang yang ia genggam sekarang terasa seperti perlawanan. Perlawanan terhadap keadaan, terhadap luka, dan terhadap rasa ingin menyerah. Rohman? Ia lebih sering mengurung diri. Kadang keluar malam, entah kemana. Kadang pulang pagi dengan mata merah dan bau rokok menempel di baju. Kadang ia diam saja seharian, duduk di sudut kamar dengan wajah yang tak lagi menunjukkan rasa bersalah, hanya kosong. Ada hari di mana Siti ingin berteriak. Ada malam di mana ia ingin menampar wajah itu, mengguncangnya, memaksanya sadar. Tapi ada juga malam saat ia hanya menatap punggung suaminya yang tertidur sambil menangis dalam diam, tanpa suara. Karena sesakit apapun, hatinya masih belum bisa membenci sepenuhnya. Suatu sore, saat hujan turun deras, Siti duduk di emperan rumah kecil mereka. Di tangannya ada kain basah bekas mencuci piring. Bajunya bau sabun dan asap. Hujan turun miring, dan dari jauh terlihat Rohman berjalan pulang. Bajunya kuyup, langkahnya gontai seperti orang yang kehilangan arah. Saat melewati Siti, ia berhenti sebentar. Tak bicara, hanya berdiri. Siti tidak menoleh, hanya berkata tanpa ekspresi, "Baju kamu basah. Ganti sebelum sakit." Tak ada pelukan, tak ada teguran, tapi juga tak ada pintu yang dikunci. Karena walau segalanya telah hancur, masih ada rasa sayang yang tersisa. Rasa sayang yang tidak meledak-ledak, tidak membakar, tidak hangat, tapi seperti abu yang tertinggal setelah api padam. Abu itu dingin, tapi masih menjadi bukti bahwa di sana dulu pernah ada nyala. Di pojok lemari dapur, masih tersimpan celemek pertama yang Siti jahit sendiri saat mereka membuka restoran. Satu sisi sudah robek, warnanya memudar, tapi ia belum bisa membuangnya. Bukan karena masih berharap restoran itu buka kembali, tapi karena ia tak ingin melupakan masa di mana segalanya belum rusak. Ia menggenggam celemek itu suatu malam dan berbisik lirih, "Aku belum pergi bukan karena aku lemah, tapi karena aku belum siap mengubur kita." Dan di ruang lain, Rohman duduk sendirian menatap ponsel kosong. Akun judi sudah lama tak bisa ia akses. Uangnya habis.
Harapannya pun nyaris. Tapi dalam sepi itu, satu kalimat Siti terus terngiang. Kalau semua sudah habis, tinggal aku yang kamu jual, ya? Itu bukan kemarahan. Itu luka yang belum kering. Dan Rohman mulai sadar, rasa sayang yang tersisa bukanlah miliknya, tapi milik Siti, yang setiap hari memilih bertahan, bukan karena cinta saja, tapi karena tanggung jawab yang tak bisa ia pecahkan. Hari-hari berlalu, dan Rohman semakin tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Setiap pagi, Siti berjalan melewati kamar mereka, melihat pintu yang tertutup rapat. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki di dalam, lalu suara benda-benda jatuh. Namun tak ada lagi suara yang biasa ia dengar. Suara lelah Rohman yang menggoda, tertawa, atau bahkan berbicara tentang masa depan. Sekarang, hanya ada sunyi yang menyesakkan. Rohman tidak lagi keluar rumah. Tidak lagi mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Tak ada lagi usaha untuk berbicara dengan Siti. Tak ada niat untuk mencoba memperbaiki restoran, atau setidaknya mencari pekerjaan lain. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Setiap kali Siti bertanya, jawabannya selalu sama. Nggak apa-apa, Ti. Aku cuma butuh waktu. Tapi waktu tidak bisa menghapuskan kenyataan. Siti mencoba menahan amarahnya, mencoba mengerti, meskipun hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Ia tak tahu harus marah atau iba. Marah karena suaminya yang dulu penuh semangat kini seperti tenggelam dalam depresi yang tak berujung. Iba karena ia melihat betapa dalamnya Rohman terperosok, betapa rendahnya ia sekarang, terperangkap dalam rasa malu yang ia sendiri ciptakan. Pada suatu sore yang kelabu, Siti memberanikan diri mengetuk pintu kamar Rohman. Hati Siti berdegup kencang, ada rasa takut yang mendalam, seolah-olah ia sedang berdiri di depan sesuatu yang tak dapat ia kendalikan. Pintu itu terbuka perlahan. Rohman duduk di lantai, bersandar di tembok, matanya merah dan sedikit bengkak. Wajahnya tak terawat, jenggotnya tumbuh tak teratur, dan bajunya kusam. Tak ada lagi pria yang dulu ia kenal dalam dirinya, hanya bayangan dari seseorang yang sudah mati. Mas? Siti mulai. Suara terdengar lebih lembut dari yang ia inginkan. Rohman hanya mengangkat kepala sedikit. Matanya yang kosong menatap Siti, seolah tak tahu apa yang harus dikatakan. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ucapnya pelan, dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Aku gagal, Ti. Gagal banget. Kata-kata itu terdengar seperti sirene dalam hatinya. Siti ingin menangis, ingin marah, ingin meneriakkan segala kekecewaannya. Tapi ketika ia melihat wajah itu, wajah yang dulu penuh gairah hidup, kini hancur lebur. Sesuatu dalam dirinya menahan tangis. Apa yang kamu mau, Mas? Kamu mau aku bilang apa? Siti bertanya, suara agak tercekat. Kamu sudah habiskan segalanya. Kamu sudah merusak kita. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Rohman menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Ti, aku nggak tahu lagi siapa aku. Siti menatapnya, matanya berkilat. Kemarahan mulai menggelegak dalam dada. Tapi di sisi lain, rasa iba membekukan kata-kata di bibirnya. Kamu pikir aku nggak tahu, Mas? Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu yang tiap malam keluar, yang habisin duit kita, yang ninggalin aku sendirian di rumah. Sementara restoran kita jadi bangkrut? Kamu pikir aku nggak merasa dikhianati? Rohman terdiam, tenggelam dalam rasa bersalah yang semakin membekap dirinya. Ia tahu apa yang Siti rasakan. Tapi itu terlalu sakit untuk dibicarakan. Ia tahu betul, setiap kata yang keluar dari mulutnya sekarang hanya akan memperburuk semuanya. Aku nggak butuh omong kosongmu, Mas, lanjut Siti, suaranya kini penuh dengan kepedihan yang mendalam. Aku cuma butuh kamu jadi laki-laki yang aku nikahi. Kamu udah hilang, Mas. Kamu udah nggak ada lagi. Dan tiba-tiba, seperti dihantam badai,
Kata-kata itu terlempar dari bibir Siti, membuat roh mereka seolah terpisah selamanya. Rohman terkulai. Ia memeluk lututnya, menggigit bibir bawah untuk menahan isak tangis yang tak terucapkan. Siti berdiri lama, menatapnya tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, setelah berbicara dengan Rohman, Siti keluar rumah, mencari udara segar untuk menenangkan pikirannya. Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkahnya mengangkut beban dunia. Ia berjalan melewati jalan-jalan yang sepi, menikmati angin yang berhembus kencang. Di bawah lampu jalan, ia berhenti. Matanya menatap langit yang gelap, meresapi keheningan malam. Rohman yang dulu penuh semangat, yang selalu berjanji untuk membuat segala sesuatunya lebih baik, kini terperosok dalam keputusasaan. Dan ia, Siti, terjebak di antara dua pilihan, marah dan pergi, atau bertahan dan menunggu. Apakah masih ada harapan? Setelah beberapa hari tanpa berbicara, Siti memutuskan untuk kembali mencoba. Ia kembali ke dalam rumah, duduk di depan Rohman yang terbaring lemas di tempat tidur, mata setengah tertutup. Untuk pertama kalinya, Siti merasa cemas bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk suaminya, pria yang dulu begitu ia cintai. "Apa kamu nggak malu, Mas?" tanya Siti lirih, duduk di samping tempat tidur. "Kamu nggak malu sama diri kamu sendiri?" Rohman menggigit bibirnya, tak mampu menjawab. Air matanya mulai mengalir lagi. Aku cuma nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak bisa bangkit. Aku rasa aku udah habis, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Dan Siti, meskipun hatinya penuh dengan kekecewaan, hanya bisa menghela napas panjang. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ketika seseorang begitu tenggelam dalam dirinya sendiri, bagaimana bisa seseorang lain membantu? Malam itu, Siti kembali tidur di ruang tamu. Rohman tetap terbaring di kamar mereka, terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Apa yang bisa dilakukan seseorang yang begitu terperosok dalam keputusasaan? Apakah harapan yang dulu mereka bagi bisa kembali? Siti tak tahu. Yang ia tahu, sekarang lebih dari sebelumnya, ia tak bisa terus hidup seperti ini. Pagi itu, Siti menggenggam tangan Rohman, terasa dingin dan rapuh. Mereka berdiri di depan ruang praktek psikolog yang sederhana, sebuah ruang yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dulu, mereka hanya tahu tentang klinik ini lewat iklan di televisi. Sebuah iklan yang jauh dari kehidupan mereka yang penuh dengan canda tawa dan impian besar. Sekarang, mereka berdiri di sana, berdua, di ambang sebuah perubahan yang tak terhindarkan. Siti bisa merasakan degup jantungnya, seolah setiap detik berlalu begitu berat. Ia tahu ini adalah langkah yang besar, bukan hanya untuk Rohman, tetapi juga untuk dirinya sendiri. "Mas, kita harus coba. Kita harus coba. Demi kita, demi anak kita, demi apa yang pernah kita impikan." Suara Siti bergetar, hampir tak terdengar. Rohman menunduk, tak mampu menjawab. Perasaan malu dan ketakutan begitu pekat di dadanya. Ia tahu Siti berjuang keras untuknya, tapi ia juga tahu betapa besar luka yang telah ia ciptakan. Ia merasa seolah sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin sekali dia coba, mencari jalan keluar, meski jalan itu tak pasti. Saat mereka duduk di ruang tunggu yang sepi, Siti memandang Rohman, berusaha mengingat kembali sosok pria yang dulu ia kenal. Pria yang penuh mimpi, yang selalu punya ide segar dan energi yang tak pernah habis. Kini, pria itu hanya bayangan, terperangkap dalam dunia yang gelap, yang ia buat sendiri. "Mas, aku masih cinta sama kamu. Tapi aku nggak bisa terus kayak gini," katanya pelan, menahan air mata yang hampir menetes. "Kamu harus bangkit. Kita harus bangkit. Kalau enggak, kita akan kehilangan semuanya. Aku takut, Mas, aku takut kehilangan kamu, kehilangan diri kita." Rohman menatapnya, matanya penuh penyesalan. "Aku nggak tahu lagi siapa aku. Aku udah salah terlalu banyak.
Aku nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Rasanya aku udah terlalu jauh. Siti menghela napas panjang, kemudian meraih tangan suaminya. Ia menggenggamnya erat. Mas, gak ada yang terlambat. Kita masih punya kesempatan. Kalau kita bisa melewati ini, kita bisa melewati apapun. Siti berbicara dengan keyakinan yang perlahan mulai ia bangun dalam dirinya, meskipun hatinya juga penuh dengan keraguan. Namun, kali ini, ia memilih untuk bertahan. Untuk mencoba satu langkah lebih jauh. Ruangan psikolog itu terasa asing bagi mereka berdua. Dinding-dindingnya putih, dengan rak penuh buku dan kursi yang nyaman, tapi tetap ada ketegangan di udara. Dokter Lila, psikolog yang mereka temui, menyambut mereka dengan senyum hangat. Meski Siti bisa melihat bagaimana matanya penuh dengan rasa prihatin. Ia tahu Siti datang dengan harapan, tapi juga dengan banyak luka. Rohman duduk terdiam di sofa, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa cemas, terperangkap dalam perasaan yang sulit untuk ia jelaskan. Siti duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Rohman dengan lembut. Dokter Lila memulai sesi dengan suara lembut. Rohman, Siti, saya ingin kalian merasa nyaman di sini. Kita akan mencoba untuk memahami dan menyembuhkan luka-luka ini. Saya tahu ini tidak mudah, dan mungkin terasa sangat berat, tetapi saya ingin kalian tahu bahwa kalian tidak sendiri. Siti menatap Rohman, berusaha memberi kekuatan. Ia bisa melihat wajah suaminya yang lelah, penuh dengan rasa malu yang mendalam. Di sisi lain, ia juga merasakan keputusasaan yang luar biasa dalam hatinya. Tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Selama sesi pertama, Rohman mulai membuka sedikit tentang kecanduannya. Tentang perasaan kosong yang ia rasakan, tentang ketidakmampuannya mengendalikan diri, dan tentang kebutuhannya untuk terus mencari pelarian dalam bentuk judi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menorehkan luka-luka baru. Namun, di sisi lain, setiap kata itu juga memberikan sedikit cahaya. Seiring berjalannya waktu, Rohman mulai merasa sedikit lebih lega. Setiap kali ia berbicara dengan Dokter Lila, ia mulai menulis. Ia mulai menulis tentang perasaannya, tentang kegagalan, tentang ketakutan, tentang perasaan tak berdaya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan setiap malam, Siti menemani Rohman di meja kecil mereka, membaca catatan yang ia tulis. Siti tak bisa menahan air mata ketika membaca kata-kata suaminya. Kata-kata yang penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan harapan yang hilang. Aku nggak tahu kapan aku mulai merasa kehilangan kendali. Aku merasa semakin jauh dari diri sendiri. Dan aku takut, aku takut kamu akan pergi, dan aku akan sendiri. Tulis Rohman suatu malam, tangan gemetar di atas kertas. Siti menatap tulisan itu, dan hatinya terasa hancur. Tetapi di saat yang sama, ada sedikit rasa harapan yang muncul. Rohman sedang berusaha. Ia sedang mencoba mengerti dirinya sendiri. Siti mengusap air mata yang jatuh, lalu menulis di halaman terakhir yang dibaca. Aku di sini, Mas. Aku nggak akan pergi. Kita masih bisa mulai lagi. Kita masih punya waktu, dan kita akan terus berjalan bersama. Dan malam itu, saat mereka duduk bersama, pertama kalinya setelah sekian lama, ada rasa damai yang mengalir di antara mereka. Meski penuh dengan luka dan kesalahan, mereka masih memiliki satu sama lain. Mereka masih punya kesempatan. Pagi itu, Siti duduk di meja makan kecil mereka, menatap tumpukan kertas dan rencana bisnis yang mulai ia susun perlahan. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Rohman duduk di sebelahnya, merapikan beberapa alat masak yang mereka beli sedikit demi sedikit. Tidak banyak, hanya alat yang paling dasar, cukup untuk memulai. Seiring waktu, mereka belajar untuk saling berbagi pekerjaan. Siti di depan kompor, meracik masakan dengan hati-hati. Rohman di belakang layar, mencatat pengeluaran, mengemas pesanan, dan mengirimkannya ke pelanggan.
"Mas, ini untuk usaha kita," Siti berkata sambil meletakkan sepiring nasi kotak di meja. "Bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan kita. Aku tahu, nggak mudah, tapi kalau kita terus berusaha, pelan-pelan pasti bisa." Rohman hanya mengangguk. Wajahnya dipenuhi kelelahan. Terkadang, ia merasa seperti tak cukup kuat. Ada banyak saat di mana ia ingin menyerah, ingin kembali terbenam dalam bayangan lama yang menghantuinya. Namun, melihat Siti yang tak pernah lelah berjuang, ada semangat baru yang perlahan tumbuh dalam dirinya, meski sangat kecil. Minggu pertama usaha catering mereka berjalan lambat. Hanya beberapa pelanggan yang datang, kebanyakan dari teman-teman lama mereka yang tahu keadaan mereka dan ingin mendukung. Meski begitu, Siti tak pernah berhenti berusaha memberikan yang terbaik. Ia meracik hidangan dengan penuh perhatian, memastikan semuanya terasa sempurna. Seperti dahulu, di restoran mereka yang dulu, setiap masakan adalah bentuk cinta yang ia tuangkan untuk orang lain. "Mas, gimana kalau kita coba kembangkan menu baru?" tanya Siti suatu malam, sambil mencatat ide-idenya di buku catatan. Rohman menatapnya sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Kita coba, Ti. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Pelan-pelan saja." Rohman mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Ia tahu bahwa ia harus membangun kembali dirinya dari awal. Proses yang panjang dan penuh kesulitan, tetapi ada satu hal yang terus menghantuinya, kepercayaan. Kepercayaan yang telah ia hancurkan, yang kini perlahan-lahan harus ia bangun kembali. Namun, meskipun semua ini terasa sangat berat, ada momen-momen kecil yang memberi mereka kekuatan. Suatu pagi, setelah seminggu penuh berjuang, seorang pelanggan datang untuk memesan catering untuk acara ulang tahun anak. Setelah menerima pesanannya, pelanggan itu kembali dan memuji masakan mereka. "Masakan kalian enak banget. Porsi juga pas. Aku pasti pesen lagi." "Terima kasih." "Ya," kata pelanggan itu dengan senyum lebar. Siti merasa hatinya terisi dengan kebanggaan yang tak terucapkan. Tanpa sadar, air matanya jatuh perlahan. Air mata kebahagiaan, air mata yang sulit ia lepaskan setelah sekian lama merasa patah. Ia mengangkat wajahnya dan melihat Rohman yang sedang mencuci piring di dapur, tubuhnya yang lelah, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang semakin jarang terlihat beberapa waktu yang lalu. Rohman mendekat, menatap Siti dengan mata penuh penyesalan yang tak terucapkan. Ia tahu betapa keras perjuangan yang mereka jalani. Dan meskipun semua terasa sangat sulit, satu hal yang ia yakini kini, ia harus terus maju. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Siti, untuk hidup mereka yang baru. Hari-hari berlalu, dan meskipun usaha catering mereka masih jauh dari sukses besar, ada satu hal yang terus tumbuh, kepercayaan. Rohman mulai belajar untuk lebih terbuka kepada Siti. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, mereka berbicara lebih banyak. Tentang masa lalu, tentang kegagalan, tentang kecanduan yang kini semakin jauh dari jangkauan. Dan tentang masa depan yang perlahan-lahan mulai mereka bangun kembali bersama-sama. "Mas, aku tahu ini nggak mudah buat kamu," Siti berkata suatu malam, duduk di samping Rohman yang sedang menulis catatan keuangan. "Tapi aku percaya, kalau kita terus berjuang, kita bisa bangkit. Aku nggak akan meninggalkan kamu. Kita masih bisa punya masa depan, Mas. Kita cuma butuh waktu." Rohman menatap Siti dengan mata yang penuh penyesalan dan rasa syukur. "Aku juga percaya, Ti. Aku tahu aku udah banyak salah. Tapi aku nggak akan berhenti berusaha. Aku nggak mau kamu merasa sia-sia karena tetap percaya sama aku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siti merasa ada kehangatan dalam hatinya. Bukan hanya karena Rohman berjanji untuk berubah, tetapi karena dia benar-benar melihat usaha yang tak terucapkan. Seperti cahaya kecil yang perlahan menghangatkan ruang mereka, meskipun tetap ada bayangan-bayangan kelam yang belum sepenuhnya hilang. Minggu demi minggu, usaha catering mereka mulai berkembang perlahan. Dari pesanan kecil,
Mereka mulai mendapat pesanan dari kantor dan acara lebih besar. Rohman semakin aktif membantu di balik layar. Dia membuat rencana pemasaran sederhana, mulai menghubungi orang-orang untuk mencoba produk mereka. Ia bahkan mulai menuliskan resep-resep baru untuk dipertimbangkan oleh Siti. Dan meskipun masih ada rasa takut, keraguan, dan rasa bersalah yang selalu mengintai di balik setiap senyuman mereka berdua tahu satu hal. Ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Ketika Siti duduk di meja makan mereka, menatap kalender yang menandai hari-hari penuh perjuangan ini, ia merasa hatinya lebih ringan. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mereka mungkin tidak kembali ke masa lalu yang sempurna, tetapi mereka sedang membangun masa depan yang lebih kuat, lebih realistis, dan penuh dengan harapan. Malam itu, Siti duduk dengan tenang, menatap Rohman yang sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk besok. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya juga, Siti percaya bahwa meskipun luka-luka ini begitu dalam, mereka bisa mengubahnya menjadi kekuatan yang menguatkan. Mereka tak hanya akan bertahan, mereka akan bangkit. Hari itu cerah, dan udara di luar terasa hangat. Siti berdiri di depan pintu restoran kecil mereka, menatap papan nama yang baru saja terpasang dengan tulisan yang sederhana namun penuh makna, "Rasa sayang rumah kami." Tidak ada kilauan gemerlap seperti dulu, tidak ada dekorasi mewah atau ruang luas yang dulu mereka impikan. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga daripada itu, kejujuran. Restoran ini bukan sekadar tempat untuk memasak dan melayani pelanggan. Ini adalah simbol dari perjalanan panjang yang penuh luka, pengampunan, dan kebangkitan. Siti merasakan aroma masakan yang sedang dimasak di dapur, sesuatu yang begitu familiar, namun kini terasa lebih berarti. Lebih dari sekadar makanan, ini adalah harapan yang telah diolah dengan cinta. Rohman berdiri di sampingnya, sedikit terengah, namun wajahnya penuh dengan kepuasan. Ia melihat ke sekeliling, ke dapur yang kecil, ke meja-meja sederhana yang tidak mewah. Namun semuanya terasa lebih nyaman daripada restoran besar yang dulu mereka miliki. Apa yang kita bangun ini? Ini lebih dari sekadar usaha. Ini tentang kita. Tentang apa yang kita lewati. Ini adalah rumah kita, kata Rohman, suaranya sedikit bergetar. Siti tersenyum, meski matanya terasa sedikit berat karena kenangan yang terus membayang. Iya, Mas. Kita mungkin gak punya semuanya seperti dulu. Tapi kita punya satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup untuk aku. Aku gak bisa lupa apa yang sudah terjadi. Tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan itu menguasai hidup kita. Rohman mengangguk. Matanya penuh penyesalan. Aku tahu. Aku gak akan pernah bisa menghapus kesalahan yang sudah aku buat. Tapi aku akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk kamu, untuk kita. Mereka berdua berdiri dalam diam sejenak, meresapi kenyataan baru mereka. Tidak ada lagi kilau kemewahan, tidak ada lagi impian besar yang tak terjangkau. Yang ada sekarang adalah sesuatu yang lebih sederhana, tapi lebih nyata. Kehidupan yang dibangun di atas fondasi kejujuran, kesabaran, dan pengampunan. Siti berjalan ke meja kecil yang mereka siapkan untuk pelanggan pertama hari itu. Papan tulis yang tergantung di dinding menunjukkan menu hari ini. Nasi goreng ayam kampung, sate daging, dan es teh manis. Menu yang sederhana, tetapi penuh dengan rasa yang diciptakan dengan penuh perhatian. Seiring waktu, pelanggan mulai berdatangan. Mereka yang sudah mendengar tentang rasa sayang dari mulut ke mulut. Meski tidak banyak, namun setiap pelanggan yang datang adalah bukti bahwa perjalanan mereka tak sia-sia. Setiap senyum yang mereka terima adalah hadiah untuk setiap tetes keringat yang mereka keluarkan. Rohman membantu di belakang dapur, menyiapkan pesanan, memastikan semuanya berjalan lancar. Tak ada lagi rasa takut atau cemas yang menggerogoti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil sekarang lebih ringan, lebih tulus. Ia mulai merasa bahwa, meskipun tak ada jaminan untuk masa depan, ada rasa damai yang datang ketika kita memilih untuk menghadapi masa lalu dengan kepala tegak dan hati yang lebih lapang. Pelanggan pertama mereka memberi pujian sederhana saat meninggalkan restoran kecil itu. Makanan di sini enak banget. Yah, aku pasti datang lagi.
Terima kasih, kata seorang wanita dengan senyum yang tulus. Siti menatap wanita itu pergi, kemudian berbalik ke Rohman yang sedang mencuci piring di dapur. Di mata Siti, ada senyuman kecil yang tak pernah hilang sejak beberapa tahun lalu. Senyuman yang penuh arti. Kita mulai lagi, Mas, katanya pelan. Kita mungkin gak akan kembali ke masa lalu, tapi kita akan punya masa depan yang lebih baik. Rohman berhenti sejenak, menatap Siti dengan tatapan penuh cinta dan penyesalan yang mendalam. Aku tahu, Ti. Aku janji, aku akan terus berusaha. Kalau kamu percaya sama aku gak akan mengecewakan kamu lagi. Hari itu berakhir dengan senyum yang penuh arti. Meskipun perjalanan mereka masih jauh dan penuh tantangan, Siti dan Rohman tahu satu hal, mereka telah belajar untuk hidup dengan lebih bijaksana. Mereka tidak lagi mengejar mimpi besar yang pernah menghancurkan mereka, melainkan memilih untuk hidup dengan sederhana dan jujur. Dan meskipun kehidupan mereka tak akan pernah kembali seperti dulu, tak akan pernah kembali ke restoran besar yang megah atau impian-impian indah yang dulu mereka impikan, mereka akhirnya menyadari bahwa kehidupan yang lebih sederhana ini, yang dibangun di atas kejujuran dan cinta, adalah mimpi yang jauh lebih berharga. Siti berdiri di depan restoran mereka, menatap papan nama yang masih baru itu. Ada ketenangan dalam hatinya yang sebelumnya ia tak tahu ada di sana. Semua luka yang dulu membekas kini telah mengajarinya untuk menghargai setiap detik yang mereka miliki. Mimpi kita tak lagi sama, Mas, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi ini mimpi yang jauh lebih baik. Rohman berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Iya, Ti. Mimpi kita lebih nyata sekarang. Di bawah sinar matahari yang semakin meredup, mereka berdiri bersama, menatap masa depan yang penuh harapan. Meski jalan mereka tidak akan pernah mudah, mereka tahu satu hal, selama mereka bersama, tidak ada yang tak mungkin. Dan itulah akhir dari perjalanan panjang mereka. Bukan akhir dari kesulitan, tetapi awal dari kehidupan baru yang lebih penuh makna.